Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya. Mohon maaf sekedar mengingatkan, sudah sholatkah sahabat? Kalau belum mohon tutup lagi channel ini, dan mari kita sholat dahulu. Alhamdulillah, sahabat, alhamdulillah kita sudah menunaikan sholat. Sekarang mari kita kembali ke channel Ngaji Tipis-Tipis. Sahabat, saya ingin mempertanyakan masalah yang dikutip dari saudara kita Islam Jamaah atau sekarang yang populer dengan nama LDII, infak yang ditarik mulai 10%, 7% dan yang terkecil 5%. Selama saya pernah belajar agama Islam, anjuran infak-infak persenan seperti itu belum pernah terdengar dari telinga saya. Yang ada cuma anjuran zakat, itu pun dikutip 1 tahun sekali. Dan juga zakat panenan itu pun tidak setiap bulan dan tidak wajib. Terkecuali zakat fitrah ini memang wajib bagi setiap orang yang mengaku muslimin dan muslimat. Aturan infak seperti itu saya rasa sudah menyimpang dari Quran dan hadis. Bagi yang tidak mengikuti mereka dihukumi murtad, mereka juga berdalih. Kita tidak diwajibkan, namun jamaah diharuskan setor setiap awal bulan, atau menjelang daerahan. Menurut saya itu perampasan harta kaum muslimin. Coba bayangkan, jamaah kumpulkan uang serupiah demi rupiah, sampai 1 bulan diminta 10%. Bagi si penagih atau penerima setoran ini sama dengan penganiayaan para jamaahnya. Memang di dalam Islam infak itu ada dan dianjurkan, seperti infak fisabilillah, infak buat demi kebaikan dan lain-lain, tetapi tidak diharuskan dan tidak diwajibkan. Ketika infak ini diharuskan dan ditarget nominalnya, ini yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis. Menurut ahli-ahli fikih, itu namanya bid'ah. Ketika Rasulullah SAW membutuhkan dana banyak semisal untuk biaya perang ataupun untuk membangun masjid, beliau mengumpulkan para sahabat dan mengajak untuk berinfak dan bersedekah seikhlasnya, semampunya. Dan tidak mewajibkan dan mentargetkan kamu sekian, kamu harus sekian, kamu harus 10% dan dana yang terkumpul pun Rasulullah tidak mengambil sesen pun, apalagi untuk beli Harley Davidson atau unta-unta untuk keperluan pribadi dan keluarganya. Sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa yang harus kami infakkan wahai Rasulullah, dan yang utama untuk siapa? Kemudian Rasulullah menjawab, infak itu yang pertama berikanlah kepada kedua orang tuamu dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Lalu kepada siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang kedua berikanlah untuk kerabatmu. Yang ketiga berikanlah kepada anak-anak yatim. Lalu yang keempat, berikanlah untuk orang-orang miskin di sekitarmu. Dan itulah infak yang dianjurkan oleh syariat Islam. Sahabat, andaikan manajemen Jokam mau seperti itu, alangkah indahnya Jokam, alangkah mulianya Islam Jamaah. Terus Bapak Imam memberi fatwa, poro sedulur, kalau sudah zakat, sedekahlah orang tuamu dan yang menjadi tanggung jawabmu, terus kerabatmu, lalu anak yatim, dan orang-orang miskin. Beranikah Bapak Imam berfatwa seperti itu? Bukankah sudah membriefing para jamaah, kalau sudah 1 bulan wajib setor infak 10%, tidak peduli tidak bisa mengangsur BRI, infak 10% wajib dibayar. Mereka didoktrin kalau tidak membayar infak persenan itu sama dengan makan ayam sayap-sayapnya, sabulu-bulunya satai-tainya, sataek-taek. Seperti doktrin dari Bapak Imam Pusat LDII, menafkahkan atau infak sebagian dari hasil rezeki adalah hal yang mulia dilakukan bagi hamba yang merasa bersyukur atas pemberian Allah. Di dalam Al-Quran Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang artinya orang yang beriman itu adalah orang yang beriman pada barang gaib, mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami Allah berikan. Namun hal yang lain dijumpai dalam kalangan LDII, yakni bagi para jamaah yang telah berbayat pada Imam Mahdi Golisem,
akan mendapatkan aturan wajib jamaah. Salah satunya adalah infak persenan atau IR. Berkat doktrin Imam Mahdi Gaullism berhasil membuat para jamaahnya merasa punya kewajiban tiap bulan. Katanya, infak persenan adalah bentuk taat kita pada imam dan sebagai bentuk sambung kita pada Bapak Imam. Disebutkan dalam aturan imam bahwa, agar supaya setiap jamaah kalau mendapatkan rizki memerlukan infak fisabilillah dengan hati karena Allah sedikitnya sebagai berikut. Penghasilan jamaah per bulan mulai 10.001 sampai 100.000 rupiah. Infak sedikitnya 2,5%. 100.001 sampai 1 juta rupiah. Infak sedikitnya 5%. 1.001 sampai 10 juta rupiah. Infak sedikitnya 7,5%. 10 juta satu ke atas sedikitnya infak 10%. Dan jamaah yang berpenghasilan 1 sampai 10.000 bebas infaknya. Sehingga setiap jamaah yang memiliki harta seperti disebutkan di atas maka harus dan wajib menyetorkan upeti pajak pada imam yang diberi label infak persenan. Infak persenan ini disetorkan tiap bulannya kepada kepala keuangan, dan oleh kepala keuangan disetorkan kepada imam daerah, kemudian imam daerah menyetorkan ke imam pusat, dan apabila menunggak karena lupa atau karena alasan yang lain maka setorannya digandakan, yang bulan lalu dengan bulan ini. Alhasil dalam tiap bulannya Imam Mahdi Gaullism mendapat income miliaran bahkan triliunan dan uang tersebut oleh Mahdi Gaullism tidak disimpan di bank, melainkan ditumpuk dalam ruangan rahasia. Dan sebagai wujud syukur Imam Mahdi Gaullism, dia memberikan hadiah mobil bagi setiap imam daerah dan bila setorannya imam daerah memuaskan, maka Imam Mahdi Gaullism memberikan hadiah mobil bagus mengalahkan mobilnya imam daerah yang lain, serta bonus lain yakni selalu dielukkan dalam nasihat imam. Hebat, sistem pengerukan uang yang maha hebat sekali. Sahabat, demikian video kita kali ini, mohon maaf. Ini hanya sekedar menggarisbawahi artikel yang sudah beredar luas di media sosial. Tetap semangat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.